Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. Halo Personers, nama aku Yuni. Di sini aku sebagai host untuk podcast mengenai self awareness. Dan di sini malam ini, pagi ini, sore ini, siang ini, aku ditemenin sama Kandin. Hai. Ya, jadi Halo. kerennya Kandin ini selain dia mau bantuin podcast, dia juga mentor 1% dan juga writer buat YouTube ya 1%. Ya, emang kerja keras banget ini orang. Oke, kita langsung mulai aja kali ya Kak, daripada kayak ngalor ngidul lagi. Oke. Nah, tema hari ini yang kita mau bawain di podcast tuh self idealize, mengenali diri sendiri dan idealize self. Kak Andin, pernah nggak sih ada situasi di mana kakak itu kayak wah gue pengen banget nih jadi kayak A, atau gue pengen banget nih kurusan dikit atau pintaran dikit supaya gue entah lebih diaksep lah, entah lebih diterima lah, atau kayak supaya hidup kakak lebih gampang gitu. Pernah nggak Kak? Oh pernah sih pasti. Aku yakin semua orang juga pasti pernah ngalamin seenggaknya sekali seumur hidup. Nggak mungkin nggak pernah gitu loh. Iya bener banget sih. Kayak aku tuh kadang-kadang masih suka ngebayangin kalau one day siapa tahu aku bangun tidur jadi Kendall Jenner. Dream yang valid. Dream yang valid, siapa tahu kan. Tapi ini kenapa ya Kak kita ngebayangin kayak gini? Kadang tuh ketika kita membayangkan sesuatu kan kayak kita mikir gitu kayak ih enak ya kalau jadi dia, atau enggak enak ya kalau aku kayaknya punya begini, karena mungkin ada satu hal dari diri kita tuh yang kita nggak puas gitu loh, kayak entah kondisi kita saat ini atau mungkin posisi gitu, maksudnya current state gitu. Posisi kita saat ini tuh yang kita nggak puas, dan ketika kita ngeliat orang lain tuh, oh kayaknya dia posisi dia tuh enak banget, current state dia tuh enak banget, kayak gue juga pengen nih kayak gitu. Tapi kadang kita nggak ngeliat apakah kemampuan kita sebenarnya nyampe nggak sih, bisa nggak sih kayak dia gitu. Jadi itulah muncul kayak tadi kamu tadi kayak aku pengen jadi Kendall Jenner gitu, misalnya. Oh, jadi kayak gitu sih. Kayak kita tuh ngelihat sesuatu seakan-akan sempurna dan seakan-akan itu tujuan kita. Padahal kita sendiri juga nggak tahu kayak itu possible apa enggak kita capai, atau enggak mampu enggak kita capai. Tapi kalau kayak gitu bahaya juga ya, kayak kita ngebayangin kita jadi sesuatu orang kayak yang aku bilang tadi, ideal self kita, kayak ideal aku Kendall Jenner. Tapi kan ya seorang Yuni nggak mungkin bisa jadi Kendall Jenner, bener nggak? Itu bahaya juga dong Kak kalau kayak aku ngebayangin itu terus malah jadi obsesi sama yang namanya aduh gue tuh harus kayak Kendall Jenner gitu. Kalau kayak gitu gimana ya Kak? Bahaya, kayak maksud aku gimana ya, susah juga kalau udah obsesi, kita gimana keluarnya atau gimana kita nyadar ini gak baik, dan gimana cara kita juga gak sampai obsesi buat jadi satu A, buat jadi ideal kita ini loh, kayak ideal self kita ini. Oke. Kan kadang-kadang kalau kayak tadi misalnya kita pakai contoh yang Kendall Jenner tadi itu deh. Kalau misalnya emang mau, misalnya kita mau mengidolakan gitu, misalnya kita mulai dia mengidolakan terus akhirnya kita aku mau jadi kayak Kendall Jenner gitu. Pertanyaan pertama yang perlu ditanyakan adalah kayak gimana nya?
mau jadi dianya itu dari mananya? Dari kesuksesannya dia kah? Dari dia udah pasangan belum sih? Aku lupa inget deh. Iya kan? Dia putus Kendall nyambung. Jenner. Tapi mantannya kayak ganteng mau semua. punya calon. Nah iya kayak gitu. Apakah kamu mau punya mantan yang ganteng semua kah? Atau misalnya kamu memang mau populer gitu? Atau kayak gimana? Jadi pertanyaan pertama adalah, oke, kamu kalau mau jadi Kendall Jenner, kamu mau jadi dia kayak gimana ya? Karena menurutku pribadi ini ya, mustahil kamu bisa jadi Kendall Jenner se-Kendall Jenner ya gitu. Kayak plek-plekan 100% gitu. Nggak mungkin kan kayak kayak itu ketika kalau kita omongin kayak ya mungkin, tapi nggak mungkin kamu bangun-bangun terus kayak tiba-tiba beda ras gitu maksudnya. Beda Nah jadi kayak pertama, lo iya kan? Iya sih. Yang perlu diperhatikan adalah kamu mau apa yang mau sama gitu. Idealnya itu tuh mau yang mana? Jadi kayak pertama adalah untuk tahu dulu kalau emang kamu mau kayak punya ideal self, dalam halnya ada sosok yang ideal gitu. Aku mau jadi kayak gini gitu. Misalnya kayak aku mau jadi kayak Kendall Jenner. Nah itu mau jadi kayak Kendall Jenner yang kayak gimana gitu. Misalnya lebih spesifiknya gitu misalnya. Oke, aku mau jadi selebgram gitu. Oke, mau jadi selebgram gitu. Itu kan lebih enak tuh dilihatnya. Daripada mau jadi Kendall Jenner terus gitu. Apanya yang mau jadi Kendall Jenner gimana? Kalau jadi aku mau jadi kayak Kendall Jenner yang selebgram, nah itu kan bisa lebih kelihatan gitu. Nah, itu pun tapi juga perlu kita lihat lagi jadi selebgram apa gitu. Yang pinter atau misalnya yang yang suka fashion atau misalnya yang suka komentar-komentar soal isu-isu terkini atau misalnya selebgram K-pop kan banyak juga gitu loh. Jadi sebenarnya yang pertama adalah akuin juga kalau misalnya emang mau buat versi ideal self itu adalah be specific with it gitu loh. Kalau emang kamu mau itu nggak terlalu toxic gitu loh. Dalam toxic ini gimana? Jadi kamu obses gitu kayak aku mau jadi Kendall Jenner, tapi kamu nggak tahu mau gimana. Jadi ketika kamu nggak sampai jadi Kendall Jenner 100% plek nggak jadi berubah ras gitu istilahnya. Jadi sedih, jadi down, jadi frustasi gitu. Kan kayak gitu kan kita nggak mau ya kayak gitu. Kalau misalnya emang kita mau ideal self kita ya kita kan kepengen ya udah kita mencapainya gitu. Tapi kan mustahil kalau kita mencapai kalau emang nggak realistis gitu. Dan realistis ada tadi kayak apa yang kamu mau jadi itu tuh terlalu luas banget gitu sampai kayak by point berubah gitu. Atau enggak kayak tadi yang mau jadi mau jadi Kendall Jenner tapi kayak nggak tahu jadi aspek yang gimana nya jadi hilang gitu loh. Ya pokoknya gue mau jadi Kendall Jenner aja gitu. Jadi perlu juga nih untuk tahu juga kamu mau jadi kayak mas be specific with it gitu loh. Sama mungkin kayak kalau teman-teman mungkin ada yang pernah nonton video 1/9 tuh kayak kalau teman-teman pernah nonton yang bikin tujuan yang spesifik gitu, ini juga gitu. Kalau emang mau punya ideal self, be specific with it gitu. Kayak kalian mau jadi sosok yang kayak gimana gitu. Mau yang terkenalnya kayak apa gitu. Ini buat menghindari kalian terlalu ideal self-nya terlalu sempurna gitu. Atau terlalu jauh dari dari genggaman yang akhirnya buat kalian jadi nggak sehat gitu loh untuk mencapainya gitu. Ya pokoknya mau jadi Kendall Jenner mau gimana pun caranya kan nggak gitu juga sebenarnya kan ya. Ya mustahil juga sih kalau seorang orang Indonesia, orang Asia tiba-tiba jadi Kendall Jenner seperti yang kakak bilang ganti ras segala macam. Tapi iya sih kak, aku ngerti banget kita harus paling enggaknya bikin limit lah buat diri kita sendiri. Tapi kayak berarti kalau kita bisa bikin limit untuk diri kita sendiri, kayak kita kasih limit end goal kita di mana atau end goal idealize self kita itu di mana. Berarti kita juga udah harus kenal dulu nggak sih sama diri kita sendiri? Kayak sepenting itu nggak sih? Kayak kalau misalnya, coba ya aku mikir kalau Yuni nggak kenal diri sendiri, terus kayak aku ngelihat ya udah aku ngeliat Kendall Jenner aja di TV, terus yang aku pikir aduh hidup dia enak banget ya, cantik, aku nggak tahu sih dia pintar apa enggak, tapi cantik, kaya, terus kayak sukses, terus aku yang kayak gue mau jadi Kendall Jenner titik, tanpa aku mikirin apa sih yang Yuni bisa atau apa sih yang gue bisa sekarang. Benar. Kayak sedih juga ya. Tapi kayak menurut kakak gimana kalau untuk bisa nentuin limit kita dan idealize self kita yang sehat tanpa jadi toxic obses tuh cara ngenalin diri kita dulu tuh gimana? Yang pertama adalah kan tadi kalau misalnya emang kamu mau buat ideal self adalah tahu dulu
kamu sebenarnya mau jadi apa gitu sih. Kayak kalau misalnya kita kecil kan tanya kamu cita-citanya apa gitu. Nah ini juga sama tapi mungkin lebih versi dewasanya gitu. Emang kamu masa depan nanti mau jadi apa sih gitu. Misalnya tadi aku mau jadi kayak Kendall Jenner, oke jadi Kendall Jenner yang kayak gimana nya, selebgramnya, kaya rayanya, atau apanya gitu. Kayak gitu tuh tadi itu balik lagi ke tadi sih kayak kita breakdown dulu goalsnya, jadi kita tahu apa-apa aja yang perlu kita improve. Misalnya kayak aku mau jadi selebgram, oke kalau gitu Instagram kamu sekarang jumlah orangnya berapa gitu. Ini di luar kenal diri, tapi ini kita coba kenal yang hal-hal yang bisa kita lihat dulu deh secara pasti. Dan soalnya ya jumlah follower Instagram gitu misalnya kan kalau mau jadi selebgram. Oke misalnya follower Instagramku sih sekarang udah masih 80-an gitu. Oke kalau gitu untuk jadi selebgram tuh harus berapa sih? Apa yang harus kamu lakukan gitu. Saat ini skill kamu memadai nggak gitu untuk bisa meningkatkan followers Instagram itu misalnya. Itu kan lebih terlihat ya. Tapi kalau misalnya kita balik ke diri kita sendiri mungkin lebih ke arah oke misalnya aku mau jadi sosok yang pintar. Saat ini kamu lagi kuliah gitu, aku mau jadi orang yang pintar. Oke, orang yang pintar itu tuh kayak gimana gitu misalnya. Jadi tadi set goalnya dulu aku mau jadi pintar itu tuh apa? Misalnya aku mau dapat IPK 3,5 setiap semester gitu. Wow. Oke, kalau setiap semester 3,5 gitu. Misalnya kan, ya bisa aja gitu kan. Iya. It's okay to dream gitu. Tapi kalau gitu apa sih harus kamu lakukan gitu? Oke, kalau melakukan berarti aku harus banyak belajar gitu. Nah, kalau banyak belajar itu kamu paham nggak cara belajar kamu gimana gitu. Itu kan udah balik lagi, itu pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan buat diri kita sendiri. Akhirnya kita nggak gali, oh iya ya, cara belajar aku gimana ya? Apakah misalnya sesimpel sambil harus di tempat yang tenang, atau mungkin harus sama temen, harus harus sambil nyatet, harus sambil ngetik, harus sambil dengerin lagu, kan itu bermacam-macam. Nah itu juga cara nih untuk membantu kamu untuk bisa nyampe IPK 3,5 itu gitu. Kalau misalnya kamu tahu misalnya, oke aku bisa karena aku suka belajar cepat sendiri, ya udah berarti kan itu kamu akan membimbing diri kamu sendiri gitu. Untuk belajar ke tempat-tempat yang sepi, karena kamu tahu kalau kamu belajar pasti kamu jadi konsentrasi tinggi itu bisa membantu kamu untuk dapat IPK 3,5 gitu sih. Jadi kelihatan ada stepnya gitu. Kalau misalnya kamu udah tahu kamu jagonya apa, kamu kenal diri kamu tuh emang suka bisanya apa gitu. Sesimpel kayak tadi, tahu cara belajar. Mungkin kalau misalnya kita bicara yang lebih luas, kayak misalnya apa ya? Oke. Misalnya aku mau jadi CEO kayak Evan gitu misalnya. Kan boleh aja dong bermimpi gitu. Kalau gitu emang Kak Evan ngapain gitu? Emang Kak Evan bisa nguasain apa aja? Nah itu kan bisa kamu pelajari gitu. Dan habis itu kamu cross check juga ke diri kamu sendiri. Oke, misalnya Kak Evan dulu jadi ketua BEM, dulu emang jago ngomong, sering orasi, bla 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 bla. Nah, kamu pernah nggak sih kayak gitu loh? Kira-kira ada nggak sih yang bisa kamu tingkatkan di situ, kayak harus bisa orasinya, atau misalnya banyak belajar ya, pernah ngelit ya gitu-gitu. Jadi itu mulai dari mengidolakan seseorang gitu misalnya. Kalau mengidolakan seseorang kayak kamu bisa cek juga. Daripada kamu mikir kayak, iya aku nggak bakal bisa kayak dia, tapi cek juga apa yang udah kamu punya saat ini, dan apa yang bisa kamu kembangkan gitu. Misalnya kayak tadi, aku udah jadi katanya anak BEM sih sekarang gitu. Kalau misalnya itu ya aku bisa berpartisipasi aktif di dalamnya, atau misalnya aku bisa tambah belajar, aku bisa memperluas wawasan, kan itu banyak hal yang bisa kamu lakukan gitu. Dibandingkan ketika kamu emang mengidolakan seorang gitu dan kamu mau jadi mereka gitu, dalam hal ini kamu menaruh sosok mereka tuh jadi sosok ideal self-nya. Nah itu kamu bisa kayak daripada membalikkannya lagi gitu, kayak dia jago banget, dia pintar banget, aku kapan kayak gitu, lebih baik kita bisa membalikkannya kayak iya dia keren sih emang gitu, tapi gitu dari dia tuh apa aja sih yang saat ini aku udah miliki gitu, dan apa aja yang belum, dan apa yang dari situ tuh bisa aku tingkatkan gitu. Jadi kayak pertama itu ngebantu kamu untuk mengenal diri sendiri kamu yang lebih dalam gitu. Kayak kamu jadi belajar kayak aku sukanya apa, aku bisanya apa, aku mampunya apa, sama lebih memotivasi sih daripada kayak akhirnya kamu lihat orang lain terus down sendiri gitu. Yes. Gitu sih. Jadi kayak emang harus sepaling enggaknya tahu dulu lah apa yang kita bisa, apa yang membantu kita berkembang, apa yang kita suka. Sepaling enggaknya tahu diri kita sendiri, kenali diri kita sendiri. Baru nih setelah lebih kenal, mungkin kita akan lebih mudah atau lebih tahu cara-cara A, B, C, D, E, F, G-nya ke ideal self kita. Karena ya gampangnya mungkin gini kali ya Kak, kalau kita nggak kenal
uni itu siapa, kita nggak tahu kita di mana startnya untuk mencapai tujuannya, ya kita juga nggak tahu jalan mana yang harus diincar gitu loh. Kayak kalau pakai Google Maps nggak bisa karena lo nggak tahu start lo di mana. Yang ada muter-muter atau ntar malah sinyalnya jelek karena kita nggak tahu kita siapa dan kita nggak punya, maksudnya kita nggak punya amunisi pengetahuan apa yang gue suka, apa yang gue bagus, apa yang gue jelek. Gitu bukan sih Kak maksud Kakak? Benar. Tapi kalau kayak gitu, itu ngebantu nggak sih Kak untuk kita ngebantu nggak sih kalau untuk mencapai mimpi kita, idealized self kita tahu kenapa itu jadi idealized self kita? Ini maksudnya kayak kalau misalnya ketika kita membuat ideal self kita itu atau gimana maksud kamu Yun? Jadi misalnya kayak ngebantu nggak kalau misalnya kan tadi aku bilang misalnya Kendall Jenner, aku balik lagi Kendall Jenner. Kalau aku awal aja ngomong kayak iya gue pengen jadi Kendall Jenner tapi tanpa alasan, tanpa nggak ada alasan kenapa gue pengen jadi Kendall Jenner. Gue cuma pengen jadi Kendall Jenner. Ngebantu nggak kalau buat aku mencapai tujuan aku ke depannya? Sebenarnya aku tahu kenapa gue pengen jadi Kendall Jenner. Kayak misalnya gue pengen jadi kayak Kendall Jenner karena dia ABCDFG gitu. Atau gue pengen IPK gue 3,5 karena ABCDFG. Ngebantu nggak kalau kita udah punya tahu alasan kenapa ini sosok atau ini goal itu ideal kita gitu? Oh, membantu banget sih karena kayak tadi kalau misalnya kita goal atau mungkin ideal self kita lebih spesifik gitu. Kayak tadi aku mau jadi kayak Kendall Jenner karena dia kaya, karena dia mantannya banyak, karena misalnya dia terkenal. Nah itu kan kayak kita tahu itu dan aku mau jadi kayak seperti itu. Itu kayak kasar, itu contoh buruk, bukan contoh buruk sih, contoh broadnya gitu loh, contoh luasnya gitu. Jangan ditiru persentasenya. Bukan. Lebih karena kalau misalnya buat goals jangan kayak gitu loh maksudnya. Jangan. Kayak tadi misalnya kalau goalsnya mungkin yang kayak mau dapat IPK 3,5 gitu misalnya biar bisa dapat kerja, biar bisa dapat beasiswa, biar bisa dapat apa ya? Biar bisa dapat pekerjaan yang baik gitu misalnya. Biar sukses kan, lah istilahnya. Itu bisa sukses gitu kan, itu jadi karena kita tahu kita memilih itu kenapa gitu. Ada bensinnya hitungannya, ada drive-nya gitu. Dan itu akan membantu menguatkan kita gitu loh. Kan misalnya kalau kita capek, itu tuh kita bisa bilang, kan emang lo mau belajar banyak gitu karena lo mau sukses gitu, karena lo mau IPK 3,5 yang akan bantu lo dapat kerja, yang bantu lo bisa dapat pundi-pundi keuangan gitu kan bisa gitu. Itu bisa jadi alasan kita untuk memotivasi diri kita sendiri untuk maju gitu. Jadi dan menurutku pribadi bikin kita tuh tetap bahasanya grounded gitu loh. Jadi kita sadar gitu kalau aku emang mau IPK 3,5 sih, ya udah kalau gitu mungkin aku akan fokus ke ini aja gitu, nggak akan terlalu mikirin pencapaian orang lain yang lebih cepat atau misalnya pencapaian orang yang kamu idolakan, kayak misalnya ada temanku tuh yang dia juga sama IPK aku tapi kok dia cepet banget ya, kok nilai dia bagus-bagus. Kayak ketika kamu udah tahu gitu kan emang ini kan kamu lakukan buat ini, itu lebih buat kamu fokus buat diri kamu sendiri sih gitu jadinya. Jadi kayak dikasih kacamata kuda biar jalannya lurus untuk mencapai tujuan itu, dengan kita dikasih tahu kenapa sih kita ngeraih ini gitu kali ya. Ya. Kayak berarti berarti orang-orang yang sekarang cuma asal ngomong gue pengen kaya tapi nggak tahu alasannya kenapa dan nggak tahu caranya gimana, atau bahkan mereka nggak ngeset limit kaya yang mereka define itu kayak gimana, kayak yang mereka yang mau itu kayak gimana. Itu kan berarti mereka ya tadi aku bilang mereka kayak jalan-jalan nggak punya peta, nggak tahu mulai dari mana dan nggak tahu tempat tujuan akhirnya di mana. Jadi mereka udah pasti nyasar kan. Nah kan itu akibatnya ya mereka bakal kemungkinan bisa ngerasa gagal kan ya Kak, kayak anjir maaf cut. Kayak mereka bakal ngerasa aduh kenapa sih kok gue bisa gagal, aduh gue kurang apa, kayak padahal mereka mikir mereka sudah usaha gitu. Nah apa yang membedakan kalau misalnya aku gagal setelah aku punya semua ini, setelah aku punya pundi-pundinya, setelah aku punya peluru aku, kayak aku tahu siapa aku tahu kenapa aku pengen jadi kayak gini, dan aku tahu cara gimana. Dan apa yang beda dengan jika aku gagal, kalau aku nggak punya ini, aku nggak tahu siapa aku nggak tahu
kenapa aku mau kayak gini, atau kenapa ini jadi cita-cita dan ideal self aku, itu kenapa? Itu bedanya apa? Tadi sebenarnya kamu udah bilang langsung ya, jadinya lost gitu, jadinya hilang Oh, gitu. metaforku Mungkin benar. aku kayak tiba-tiba kepikiran, aku dapat analogi kayak misalnya kayak kamu jalan tadi kamu misalnya kayak tadi kamu mau pergi ke Bandung, kalau misalkan mau pergi ke Bandung, kalau misalnya kamu udah kenal diri kamu sendiri, kamu tahu motivasi kamu apa, kamu tahu jalan kesananya bagaimana, itu tuh kamu kayak punya peta gitu loh, punya peta yang kayak oke, berarti sini aku lurus gitu. Nah misalnya kamu salah gitu, kamu salah jalan, kamu bisa bilang bentar, oke aku salah jalan, kayak oke berarti jalan belok ke sini gitu misalnya. Oke kalau gitu mundur, evaluasi berarti kalau nggak belok ke sini belok kemana ya gitu. Nah itu kan kelihatan kalau jadinya lebih apa ya, lebih merespon kegagalan tuh lebih santai. Mungkin awalnya marah gitu kayak gitu, nyasar lagi atau enggak nyasar lagi kayak kecewa gitu mungkin ada, tapi pada akhirnya kamu jadi tahu oke berarti bukan ini ya gitu, berarti bukan jalan yang ini gitu, karena di peta pun kayaknya peta ini bilang kayak gini tapi ya bisa aja salah gitu. Ya udah kalau gitu kita mundur terus kayak kita coba cari jalan yang lain. Jadi lebih apa ya, mungkin sebutannya lebih resilient gitu, jadi lebih tahan banting gitu. Karena kamu tahu juga kalau kesalahan itu tuh ya udah itu hanya kesalahan ya, itu apa semua orang juga memperbuat, dan yang penting adalah gimana caranya untuk memperbaikinya gitu. Memperbaiki dalam halnya ya udah mundur, kita cari jalan lain untuk ke Bandung gitu. Tapi kalau misalnya orang yang tadi nggak kenal dirinya siapa, nggak tahu gimana caranya dia mencapainya gitu. Ibarat kalau misalnya dia ke Bandung nggak pakai apa-apa, cuma bawa mobil doang, terus kayak nyasar, dia nggak tahu nyasarnya gimana gitu, kayak kok ini aku nyasarnya tuh gimana gitu. Dalam hal ini kayak kadang-kadang bahkan nanyanya kayak ini aku nyasar atau enggak sih gitu loh. Oh my Ini God. bener nggak sih ini bener nggak sih, ini di jalan yang oke nggak sih. Nah itu kan yang menimbulkan juga perasaan kita dengernya aja, yang analog kita dengernya cemas kayak ya bener nggak ya dia gitu. Ya ampun, kasihan banget. Yang aku mau aku adalah jadinya kamu merasa hilang gitu. Merasa hilangnya ini adalah jadi nggak yakin kayak ini jalan yang aku tempuh tuh jalan yang benar atau enggak sih gitu. Emang ini jalan yang aku bisa gitu. Emang ini jalan yang gimana gitu. Banyak pertanyaan yang masuk dan kamu nggak tahu jawabannya apa gitu. Karena ya tadi kamu nggak kenal juga diri kamu gimana. Misalnya kayak kalau analogi yang 3,5, misalnya kamu udah coba untuk belajar gitu misalnya. Tapi kamu nggak tahu nih gaya belajar kamu tuh yang mana. Kamu coba belajar dengerin lagu karena kamu taunya itu kayak belajar kalau dengerin lagu itu bisa berhasil gitu, kayak gitu aja gitu. Yaudah kamu belajar dengerin lagu tapi ternyata nilainya tetap biasa-biasa aja gitu, tetap jelek atau bahkan. Nah itu kan jadi bingung kayak ini sebenarnya yang salah yang mana? Apakah aku salah karena dengerin lagu, atau emang aku nggak terlalu menguasai materinya, atau misalnya gimana? Jadi nggak kelihatan gitu. Tempat kamu melakukan kesalahan gitu misalnya. Itu apa? Nah, ini bukan berarti melakukan kesalahan tuh buruk gitu, enggak, tapi lebih ke arah buat ngebantu kamu untuk belajar juga kayak kayak kalau misalnya tadi kamu yang analogi ke Bandung tadi kan kamu tahu berarti bukan belok ke kanan kali ya, belok ke kiri gitu. Karena ya kalau nggak kanan ya kiri gitu misalnya. Atau lurus. Udah kebingungan gitu. Lurus terus tapi di depan nggak ada apa-apa, kayak masa jadi terobos gitu loh ibaratnya. Ibarat chaos ya gitu loh. Ya bener sih, kayak ya mau nggak mau apapun yang terjadi nggak akan nyampe kalau kita udah berusaha apapun tapi itu bukan jalan yang bener. Ya jatuhnya kayak kita tujuan akhirnya ke Bandung, yang ada malah balik lagi ke Jakarta, atau yang ada malah ke Singapura. Loh kok jauh. Enggak, tapi ya emang kayak gitu. Kayak aku tuh kepikirannya gini Kak, kalau kasihan banget orang-orang yang mereka udah usaha tapi mereka nggak kenal diri mereka sendiri, mereka nggak ngerti cara yang baik buat mereka nggak tahu apa yang mereka mau, tapi mereka punya mimpi, mereka punya ideal self yang mereka nggak tahu tujuannya gimana. Terus ya udah mereka usaha tanpa peta, tanpa Gmaps, tanpa Waze, sama segala macem. Terus mereka nyasar, tapi karena mereka tetap berusaha, mereka muter doang, jadi kayak buang-buang tenaga juga, kasihan. Wow. Ya, jadi guys, kalau kalian mau tahu cara mengenali diri sendiri,
video 1% yang berjudul Belajar Self Talk itu mengajarkan bagaimana cara kita mengenali diri sendiri. Dan jika video itu masih belum membantu kalian nih, ada yang namanya mentoring di 1%. Benar kali. Benar. Kita lagi mendengarkan salah satu mentor kita di sini, Kak Andin. Siapa tahu kalian ikut mentoring, yang dimentorin sama Kak Andin. Suaranya enak kan didengar? Ya, kalau mau daftar. Kalau kalian nggak tahu gimana cara mencapai tujuan mimpi kalian, atau kalian bahkan nggak kenal sama diri kalian dulu, kayak sekecil, Kak aku bahkan nggak tahu cita-cita aku tuh apa, atau aku bahkan nggak ngerti kenapa aku ngelakuin A, B, C, dan E gitu. Kalian bisa aja langsung ke 1%.net, terus ke scroll, terus ada tulisan konsultasi, klik konsultasi dengan mentoring, daftar deh di situ. Di situ kalian akan dapat banyak banget fasilitas-fasilitas dari mentor itu sendiri. Ada ya mentoring 101, yang dimana kalian bisa lewat chat atau voice call. Di situ juga ada tes psikologis, ada kayak diartiin sih apa tes yang sudah kalian isi, dan juga ada ini sih yang aku paling suka, worksheet yang ngebantu kalian berkembang. Kayak misalnya kalau kalian nggak kenal diri kalian sendiri, aku yakin di 1% juga pasti ada tuh worksheet yang ngebantu kalian kenal sama diri kalian sendiri. Dan kalau kalian udah tahu nih, kalian udah kenal diri kalian sendiri, udah tahu mimpi kalian, kenapa kalian milih itu, tapi kalian malah nggak tahu cara ke sana. Nah, 1% juga punya tuh worksheet scheduling gitu ya, Kak. Jadi kayak bantu kalian untuk nulis prioritas kalian yang mana supaya kalian bisa mencapai tujuan kalian dengan selamat. Jadi ibaratnya kalau sekedar mengetahui dan mengenal diri kalian sendiri dan mengetahui kenapa mimpi kalian adalah A, atau idealize self kalian adalah A, ada itu kayak punya peta dan kompas. Nah, kalau ikut mentoring 1%, kalian ada guide-nya, ada pemandunya, ada polisi yang ngebantuin kalian ngelewatin perjalanan dari Jakarta sampai Bandung gitu. Tapi yuk balik lagi aja. Benar-benar. Nah, jadi kayak emang penting banget kali ya, Kak, untuk sepaling enggaknya kenal dan menghargai diri kita sendiri dulu, itu apa dan siapa dan kenapa kita bisa sampai titik ini. Benar. Kayak yang aku tangkap ya, Kak, dari tadi kita ngobrol selama kurang lebih setengah jam. Nggak kerasa loh aku ngobrol sama Kakak setengah jam. Kurang lebih setengah jam adalah yang paling penting kita kenalan dulu. Sekali-sekali mungkin kita harus duduk dan ngobrol sama diri kita sendiri kali ya, yang kayak Yun, lo maunya apa sih? Atau ntar mungkin perseners kalian tuh maunya apa? Kalian udah pernah mikir belum kayak gitu? Kayak coba kalian ambil alat tulis, kalian tulis nih nama kalian siapa, cita-cita kalian apa, dan kenapa itu cita-cita kalian. Terus apa yang kalian suka, apa yang kalian gak sukai. Terus jangan lupa juga kayak gimana cara mencapai cita-cita kalian. Mungkin kalian akan, ya yang tadi Kak Andin bilang, bakal melakukan kesalahan. Tapi kesalahan tuh bukan berarti itu harus kalian stop di situ jadi jalan buntu. Tapi kesalahan malah jadi reminder buat kalian, oh berarti gue gak perlu ke A lagi. Oh gue berarti gak perlu belok kanan, gue langsung lurus aja. Atau oh gue gak perlu belok kiri, gue bisanya harus belok kanan, kayak gitu. Kenalin diri kalian dulu aja. Hargain gak sih, Kak, diri kalian, apa yang kalian mau gitu loh. Benar. Jangan cuman gara-gara kalian ngeliat, contoh lagi, jangan kalian cuman karena kalian ngeliat Kak Evan sukses, alhamdulillah di 1%, terus kalian mikir, yaudah gue harus sama persis sama Kak Evan. Loh, iya bagus kalau kalian ada mimpi kayak gitu, tapi kan bukan berarti cara kalian dan Kak Evan itu sama, iya nggak, Kak? Benar. Ada beberapa, mungkin kalian ada beberapa yang bisa dari hal Evan, bisa kalian tiru gitu, kayak misalnya gimana dia aktif di BEM, gimana di belajar buat gimana ngembangin perusahaan, tapi mungkin ada juga nih yang ciri khas kalian tetap gitu. Jadi udah emang kalau misalnya
aduh nggak mau yang kayak Indonesian Life School, maunya yang lain gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. It's your life gitu loh, kayak kalau misalnya emang kan enak nih kalau misalnya ketika kita menjalani hidup kita tuh kayak ada bumbu-bumbu kitanya gitu loh. Gitu sih kalau dari aku. Kan bangga juga gitu ya kalau kalian nggak cuma niru orang doang dan emang berkembang karena diri kalian sendiri. Benar. Ya nggak sih? Benar. Dan guys, jangan khawatir, jangan panik kalau kalian ngerasa, aduh gue tuh udah usaha tapi gue nggak berkembang atau gue nggak jalan sama sekali. Nggak usah khawatir, nggak usah panik. Karena sekecil apapun usaha kalian, itu kalian tuh tetap maju. Contohnya ya, Rp1.000.000 nggak akan jadi Rp1.000.000 tanpa Rp1. Benar. Jadi sekecil apapun kalian usaha kalian atau di kepikiran kalian kayak aduh gue tuh pengen jadi dokter tapi hari ini gue cuma sekedar ngerapihin kamar, itu tetap usaha kalian menjadi produktif. Siapa tahu udah ngerapihin kamar kalian pengen lebih belajar atau apapun, itu tetap usaha kalian. Seperti yang 1% selalu bilang, ingat berkembang itu suatu proses. Jadi nggak apa-apa kalian mau jalan pelan-pelan, sepaling enggaknya kalian cukup berkembang 1% setiap harinya. Gitu. Benar-benar. Tuh, jadi kayak udah nggak usah panik, nggak usah takut, nggak usah yang kayak aduh tapi abis dengerin podcast ini aku malah jadi tambah bingung, aku mau mimpi jadi apa. Again, kita siap membantu. Ada banyak banget video-video di YouTube 1% yang ngebahas tentang cita-cita, mimpi, apalagi Kak, cara mengenali diri sendiri, produktivitas. Again, kita lagi ngobrol sama penulisnya studio YouTube 1%. Produktivitas. Dan kalau kalian masih ngerasa di video-video itu masih belum cukup, siap kita membantu juga, ada mentoring, ada kelas online, ada webinar yang emang ingin membantu kalian, ingin membantu orang-orang di Indonesia untuk mencapai hidup seutuhnya. Hidup di mana mereka merasa puas dengan diri mereka sendiri, mereka bisa mencapai tujuan mereka dan tahu caranya bagaimana. Gitu. Oke, jadi mungkin aku summarize aja ya Kak. Yang pertama, nggak apa-apa, boleh banget kalian punya cita-cita atau punya idealize self kalian yang kayak diri kalian tuh pengen jadi kayak gimana sih, atau kalian tuh pengen jadi orang kayak gimana sih, itu boleh banget. Tapi yang pentingnya adalah kalian harus punya boundaries. Iya, gue pengen kaya atau gue pengen kayak A. Kayak A kayak gimana? Apakah cantiknya, apakah pintarnya, apakah friendly-nya atau apapun itu. Dan setelah itu kalian harus nyadar juga kalau kalian dan A itu berbeda. Jadi kalian harus mengenali diri kalian sendiri untuk mencapai tujuan itu. Kalau gue mau kayak A, ya gue sama A berbeda. Jadi mungkin gue akan ada trik dan cara lain untuk mencapai yang gue inginkan gitu. Kenali diri kalian sendiri, set boundaries, dan jangan lupa sepaling enggaknya hargain diri kalian sendiri. Untuk berkembang sekecil apapun, itu tetap berkembang. Gitu. Oke Personers, terima kasih banget udah mau dengerin aku sama Kak Andin hari ini. Kedepannya kita akan bertemu lagi di semua podcast berhubungan dengan self-awareness atau mengenali diri sendiri. Aku Yuni dari 1% dan... Hai, dadah. Kok hai, dadah. Aku Andin. Dan kakak siapa? Aku Andin. Dan kakak siapa? Kita udahan dulu. Makasih udah dengerin. Sampai jumpa di podcast 1% selanjutnya. Dadah. Dadah.